Saya hamba Allah izin bertanya. Yang buat aturan bagi waris itu apakah Allah Subhanahu wa taala ataukah para nabi ataupun juga para orang pintar dan ulama-ulama? Tolong minta jawabannya. Saya sebut saja korban dari ketidakadilan aturan bagi waris berdasar agama. Jangankan sebidang tanah, untuk segenggam tanah pun saya tidak mendapatkan dari almarhum ibu saya dikarenakan dia pergi duluan dibanding kakek saya. Jujur kepada saudara-saudaraku sekalian, saya pribadi sangat tidak setuju dengan cara bagi waris secara agama ini. Tahukah kalian, gara-gara peraturan agama ini, saya merasa putus total atau putus jalur kekeluargaan dari sebelah almarhum ibu saya. Karena saya tidak punya pegangan atau pembuktian berupa apapun untuk jadi pegangan saya dan adik saya. Dan akibat dari hukum waris itu, saya secara perlahan tapi pasti mulai menjauh dari keluarga sebelah almarhum ibu. Mohon nasihatnya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian waris itu sudah ditentukan oleh Allah, kemudian oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan para ulama hanya menjelentrehkan saja, mempermudah di dalam pembagian waris. Jadi sangat adil pembagian di dalam waris. Akan tapi harus difahami, waris itu panas, subhanallah. Ya, apalagi semoga yang bertanya ini, tapi yang bertanya ini orang baik. Biarpun beliaunya marah seperti ini, tapi masih melihat konten atau tidak tahu dari mana tiba-tiba mengirim surat untuk bertanya. Berarti dia pengen baik. Sebetulnya beliau adalah rindu keadilan dan itu suatu hal yang benar. Akan tapi perlu kita ajak berpikir sejenak saja, merenung sejenak. Tapi setelah dia paham akan mengerti. Seperti digambarkan, ibunya meninggal dunia lebih dulu daripada kakeknya. Kan begitu coba, Anda yang bertanya, Anda merenung. Karena ibu Anda meninggal dunia lebih dulu daripada kakek Anda, maka Anda mewarisi ibu Anda. Adapun harta kakek Anda belum jadi milik ibu Anda. Bagaimana Anda berkata, saya tidak mendapatkan waris dari ibu saya hanya gara-gara ibu saya mati duluan. Loh, ibu Anda belum mendapatkan waris, wong ayah kakek Anda masih hidup. Anda berpikir coba, jadi semua kekayaan kakek Anda yang miliknya kakek. Setelah itu sama kakek mau diberikan kemana saja adalah sah. Ibunda Anda meninggal dunia. Lah, kalau betul tiba-tiba ada yang menghalangi Anda daripada harta ibunda Anda, jelas dia salah. Dan Al-Quran tidak mengajari begitu. Bahkan Anda sebagai anak mendapatkan dari ibunda Anda. Mendapatkan apa? Harta ibunda Anda. Loh, harta kakek Anda bukan milik ibunda Anda. Dari mana Anda berkata bahwasanya gara-gara ibu saya meninggal dunia, saya tidak mendapatkan harta ibunda Anda. Loh, ibunda Anda, kalau harta ibunda Anda harus dong mendapatkannya. Anda berpikir, kalau harta ibunda Anda wajib mendapatkannya, Anda sebagai seorang anak. Kalau harta kakek, nenek, dan yang lainnya, itu bukan harta ibunda Anda. Hartanya kakek. Seperti itu, maka Anda ingin mendapatkan waris dari ibunda Anda, harus dong, wajib dalam syariat. Sangat adil, wong Anda sebagai anak kok tidak waris dari ibunda, jelas salah. Cuman yang Anda warisi hanya harta ibunda Anda. Nah, selagi bukan harta ibunda Anda, ya tidak berhak dong Anda mendapatkan waris. Harta paman Anda, harta kakek Anda, harta nenek Anda. Makanya mohon maaf Anda berpikir sejenak. Yang meninggal duluan adalah ibunda Anda. Justru kalau ibunda Anda meninggal duluan, kakek Anda mendapat kewarisan dari ibunda Anda. Dibagi Anda. Kakek diberi dulu. Kemudian setelah itu kakek kan bagi ibunda Anda ayah. Ayah tuh mendapatkan bagian. Kemudian selebihnya nanti selebihnya dibagi kepada anak-anak. Kan begitu. Jadi mungkin beliaunya adalah belum berpikir sejenak. Justru aneh sekali. Tiba-tiba ada seorang ibu meninggal dunia, seorang anak, ibu tiba-tiba Anda mengambil jatahnya ibu mana? Loh, ayah kakek masih hidup. Bagaimana? Kalau tidak mendapatkan besar, memang
miliknya kakek bisa saja. Kakek mau berderma, sedekah ke siapapun adalah sah-sah saja. Seperti itu ya. Jadi mohon dipahami ini. Begitu sebaliknya, ya kan? Begitu sebaliknya. Kalau ternyata kakek Anda meninggal duluan, Anda pun juga nggak mendapatkan apa-apa. Karena ada ibunda Anda. Lalu Anda akan ngomong, lalu saya kan cucunya kok saya nggak dapat. Loh, enggak. Kan ada anak-anaknya, begitu loh. Jadi semuanya ada aturannya. Yang kami ingatkan kepada Anda, justru inilah penyakit-penyakit yang ada di mengatakan ketidakadilan dan sebagainya kepada syariat. Ini bahaya sekali yang sebetulnya Anda sendiri, siapapun yang mengatakan Islam tidak adil, maka telah rusak hatinya. Karena Pak sangat adil. Aturannya begitu, nggak boleh. Tiba-tiba hartanya kakek dibagi kepada cucu. Loh, kakek kan punya anak. Apalagi kakek belum meninggal dunia misalnya. Kan aneh. Termasuk bentuk keunikan anak dan dia dinyatakan pasti anak kurang ajar. Begini misalnya. Ibunya masih hidup berkata, Bu, warisan saya mana dari ibu? Loh, ibunya hidup kok minta waris? Berarti minta ibunya cepat mati. Anda bagus, Anda berani bertanya, insya Allah Anda orang baik. Dan sehingga setelah mendengar suara ini, Anda akan segera bisa menerima. Makanya warisan ini betul-betul harus dengan keinsyafan. Biarpun orang mengerti syariat akan main-main syariat. Sangat adil di dalam pembagian syariat. Pembagian fikih itu. Ya, nggak ada. Kalau Anda tidak mendapatkan syari fikih, tentu memang karena tidak berhak mendapatkannya. Jangan katakan tidak adil. Nah, seperti itu. Jadi saya jangan sampai punya dugaan syariat itu tidak adil. Anda renungi sejenak, wahai penanya yang baik hati, kami menduga Anda baik. Kalau Anda tidak ingin kebaikan, Anda tidak akan bertanya semacam ini. Kemudian setelah itu, Anda merapat dengan keluarga dan sebagainya. Ya, kakekmu adalah kakekmu ya. Nenekmu adalah nenekmu ya. Ya, jangan sampai kita, mohon maaf, meminta jatah yang bukan bagiannya. Apalagi orangnya masih hidup. Jadi ingat, tidak selamanya anak itu mewarisi ayahnya. Bisa saja dibalik, ayahnya mewarisi anak. Kan gitu ya? Anaknya meninggal dunia kaya raya, bapaknya hidup, dapat waris dari anaknya begitu. Jangan mentang-mentang anak harus mewarisi. Termasuk tadi, awas, jangan sampai ada di antara kalian berani bertanya kepada ibunya, bapaknya masih hidup, Pak, jatah waris saya mana? Wah, ini anak paling kurang ajar. Bapaknya masih hidup ditanya waris. Yang suruh mati atau bagaimana? Nah, model-model begini bahaya sekali. Kalau dikembangkan, sebetulnya orang-orang kalau hatinya busuk, berani bertanya kepada ayahnya tentang waris, sementara ayah masih hidup, itu bibit dia akan musuhan dengan saudara, dia adalah orang tidak punya bakti ke orang tua, memang anak busuk. Makanya siapa mendengar suara ini, jika Anda pernah berbicara waris kepada ayah anda, ibunda yang masih hidup, ketahuilah, Anda koreksi diri. Kalau tidak, Anda akan menjadi pendurhaka yang luar biasa. Adapun kalau Anda minta, Umi, Abah, saya sudah menikah belum punya rumah. Abah kan banyak rezeki, Abah bisa buatin rumah? Tidak. Begitu aja ngomong, jangan ngomong warisan saya, jatah warisan saya mana. Memangnya bapakmu akan mati duluan, jangan-jangan kamu mati duluan esok hari. Oh, anak kok kurang ajar sama bapaknya. Seperti itu ya. Hati-hati urusan orang tua, urusan syariat. Ingat, kalau sudah ada orang pengingkaran kepada syariat, khawatir ya. Naudzubillah, hatinya gersang, dengan saudara putus, hidupnya tidak enak, dan dia tidak akan menarik. Dalam hidupnya sudah tidak indah lagi. Cuman yang bertanya, mungkin karena pertanyaan, insya Allah dia akan diangkat derajat oleh Allah. Karena apa? Dengan pertanyaan disampaikan, yang lain akan jadi belajar. Dan bukan berarti yang bertanya ini punya masalah loh ya. Ingat, di majelis ini jangan dianggap semua yang bertanya itu punya masalah. Bisa jadi dia tidak punya masalah, cuman melihat masalah di tempat orang lain, ingin bertanya pura-pura. Sebenarnya dia mengerti. Makanya yang bertanya ini bisa jadi dia orang yang no problem dalam hidupnya. Cuman mungkin lihat tetangganya kayak begitu, sehingga dia bertanya. Kalaupun dia bertanya beneran, insya Allah setelah dengar ini akan langsung merubah perasaannya hingga dekat dengan saudara, sanak dan kerabatnya seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Saling cinta karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.